Sebagian dari kalian mungkin mengeluh ya karena merasakan yang namanya lemot pada laptop dan merasa ingin segera mengganti laptop tersebut, padahal nyatanya spek laptop kalian tuh tidak seburuk yang kalian pikirkan. Atau mungkin ada juga beberapa dari kalian yang ingin laptop jadul kalian tuh menjadi ngebut kembali tanpa harus mengeluarkan budget lebih untuk mengganti laptop. Nah, sebenarnya inti masalah ini bisa saja ada pada satu komponen, yaitu media penyimpanan kesayangan kita semua dari masa ke masa, yaitu hard disk atau HDD. Ya, bebas kalian menyebutnya apa. Hard disk. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan benda yang satu ini. Tempat untuk menyimpan segala kenangan maksudnya menyimpan segala pekerjaan, foto, video, games, dokumen, dan lain sebagainya. Namun, tahukah kalian bahwa walaupun hard disk ini memiliki kapasitas yang sangat besar, hard disk ini juga memiliki kecepatan transfer data atau bandwidth yang sangat lambat sekali banget. Ya, udah sekali pakai banget. Maka dari itu, pada saat kalian mengeluh ya karena misal lama booting, lama buka aplikasi, dan lemot-lemot lain sebagainya itu semua bisa jadi karena salah benda yang satu ini. Jadi ya jangan kalian langsung salahkan laptop kalian ya, karena sama seperti PC desktop, laptop juga memiliki banyak komponen lain dan memiliki fungsi yang berbeda juga tiap komponennya. Nah, oke. Lalu bagaimana dong caranya biar laptop lemot atau laptop jadul jadi ngebut lagi? Kita ucapkan selamat datang kepada Solid State Drive atau disingkat dengan SSD. Beda seperti hard disk ya, yang menggunakan piringan, SSD atau Solid State Drive ini merupakan media penyimpanan yang menggunakan chip memori flash sebagai tempat penyimpanan. Jadi singkatnya SSD ini memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan HDD. Maka dari itu jika laptop kalian lemot atau laptop kalian tuh jadul ya, pengen ngebut kembali, ganti hard disk pakai SSD. Emang bener gitu. Lemot, lama buka aplikasi, lama booting, lama mindahin file, semua masalah itu bisa saja diselesaikan oleh yang namanya SSD. Solid State Drive memiliki mekanisme yang berbeda dengan hard disk. SSD ini menggunakan jenis memori yang bisa dibilang cara kerjanya mirip dengan RAM. Namun bedanya memori RAM itu bersifat volatil sedangkan SSD bersifat non-volatil. Karena menggunakan mekanisme tersebut, SSD ini memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan hard disk. Nah, itu tadi sekilas tentang SSD. Jadi bisa dibilang SSD ini merupakan sebuah benda yang wajib dimiliki pada saat ini. Nah, apakah itu juga berlaku pada laptop jadul? Laptop-laptop dulu tidak ada yang namanya slot M.2 ya yang mendukung NVMe SSD. Jadi di sini kita akan lebih spesifik ngebahas soal SSD SATA atau SSD interface SATA. SSD SATA ini tentunya bisa dipasang dan bekerja dengan normal pada semua laptop termasuk laptop jadul yang memiliki slot SATA tentunya. Lalu apa masalahnya di sini? SATA memiliki beberapa generasi, di antaranya SATA 1 yang berarti generasi 1, SATA 2 dan SATA 3 yang berarti SATA generasi 2 dan SATA generasi 3. Nah, yang membedakan tiap generasi adalah kecepatan maksimum transfer yang bisa dicapai. Jadi misal ya, SATA 1 itu memiliki kecepatan up to 150 MB per second. Lalu SATA 2 memiliki kecepatan up to 300 MB per second. Dan terakhir SATA generasi 3 memiliki kecepatan up to 600 MB per second. Nah, SSD ini pakai SATA berapa? Sebelumnya perlu diketahui ya bahwa HDD atau SSD dengan konektor SATA tidak peduli generasinya bisa dipasang atau dikonek pada semua generasi interface atau slot SATA. Jadi misal ya kalian punya HDD SATA 3 itu bisa saja dan normal saja berjalan di slot SATA 2. Ataupun sebaliknya jika kalian punya HDD SATA 1 atau HDD SATA 2 itu bisa saja dan normal saja berjalan di slot SATA 3. Nah, yang jadi masalahnya apa dong? Rata-rata
SSD memiliki kecepatan baca dan tulis sekitar 500 MB per second, yang berarti SSD ini menggunakan SATA 3 dan membutuhkan slot atau interface SATA 3 juga. Loh, tapi kan bisa dipasang di SATA 2 ataupun SATA 1? Yap, betul, memang bisa dan normal saja dijalankan. Tapi dari yang telah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa SATA 1 dan SATA 2 itu memiliki kecepatan maksimum di bawah dari SSD SATA. Nah, itu dia yang disebut dengan bottleneck. Jadi memang bisa dijalankan dan normal-normal aja, tapi kecepatan baca tulisnya dibatas oleh interface atau slot SATA di laptop atau PC kalian. Jadi SSD yang harusnya bisa memiliki kecepatan di atas 500 MB per second terbatas oleh slot SATA 2 yang memiliki kecepatan maksimum 300 MB per second. Jadi SSD tersebut hanya memiliki kecepatan yang mengikuti slot tersebut. Terus apa hubungannya dengan laptop jadul? Kebanyakan laptop jadul tidak memiliki slot SATA 3, yang berarti jika kita menggunakan SSD, speednya akan mengikuti interface SATA 2 ataupun SATA 1. Tapi bukan berarti tidak ada gunanya kita ganti ke SSD jika speednya dibatas. Dengan SSD ini, proses booting, buka aplikasi, dan pekerjaan lainnya akan jauh terasa lebih cepat dibandingkan dengan HDD. Namun kekurangannya adalah pada saat kita memindahkan atau copy file, yang seharusnya kecepatannya bisa sampai 500 MB per second atau lebih, terbatas oleh interface SATA yang akhirnya speednya mengikuti interface SATA tersebut. Oke, ini dia untuk pembuktiannya ya. Karena di sini saya tidak punya SSD, jadi saya meminta teman saya untuk melakukan pengetesan menggunakan Crystal Disk Mark pada SSD-nya yang dipasang di slot SATA 2. Untuk SSD-nya dia pakai Midas Force 120 GB yang menurut spesifikasi di atas kertasnya SSD tersebut bisa berjalan pada kecepatan berikut. Bisa dilihat di situ bahwa SSD ini yang seharusnya memiliki kecepatan berikut dibatas oleh slot SATA yang sehingga hanya memiliki kecepatan setengahnya atau seperti pada gambar berikut. Kita bandingkan dengan SSD SATA yang dipasang di slot SATA 3 yang berjalan dengan mirip-mirip dengan spesifikasi di atas kertasnya. Jadi kesimpulannya, SSD SATA yang dipasang di slot SATA 1 atau SATA 2 pada laptop-laptop jadul sebenarnya worth it saja untuk digunakan. Kalian bisa merasakan yang namanya pengalaman hidup yang lebih menyenangkan seperti booting cepat, buka aplikasi nggak lama, multitasking lebih nyaman, dan hal-hal menyenangkan lainnya. Tapi kekurangannya di sini adalah speed transfer data yang seharusnya bisa lebih tinggi dibatas oleh slot SATA. Jadi agak sayang atau mubazir aja ya, tidak bisa bekerja maksimal karena dibatas oleh slot SATA-nya. Sedikit catatan ya buat kalian yang udah nyiapin dompet buat beli SSD. Sebelum beli SSD, pastikan bahwa laptop atau PC kalian tuh lemot bukan karena hal-hal lain seperti misal CPU, RAM, dan lain sebagainya. Karena bisa saja laptop kalian tuh lemot bukan karena storage atau hard disk kalian. Untuk membedakannya, kalian bisa tonton video-video saya selanjutnya. Ya mungkin saya akan langsung membahas soal ini. Tapi untuk sekarang video belum ada ya. Makanya kalau kalian mau request gitu buat video ini, boleh komen di bawah. Nah, jika fix laptop kalian tuh lemot karena masalah dari storage-nya atau masih pakai hard disk, kalian langsung saja beli SSD ini ya. Dan memang kebanyakan orang tidak sadar bahwa masalah terbesar laptopnya lemot itu tidak lain dan tidak bukan karena masih menggunakan hard disk. Ya, saya sering nemu kasus ya, orang ngeluh karena laptopnya lemot, pas dilihat dia pakai spek yang seharusnya nggak lemot gitu, misal pakai i3 atau bahkan i5 yang udah ada GTX-nya bahkan, yang seharusnya bisa lancar jaya, tapi dia ngeluh lemot gitu dan nyalahin laptopnya, padahal belum tahu masalahnya di hard disk. Ya wajar sih, karena sebelumnya nggak ngerti juga. Makanya ada video ini gitu kan, video ini emang mantap gitu kan. Untuk harga SSD ini sudah lumayan murah ya, dan sangat variatif tentunya. Misal contoh ada SSD yang memiliki kapasitas yang sama, tapi harganya bisa beda sampai 100.000 lebih. Ya itu juga karena brand juga sih yang bikin bervariatif harganya.
Oke, berikut ini langsung aja ya, saya akan ngasih beberapa rekomendasi SSD SATA dari saya. Perlu diperhatikan ya bahwa harga SSD itu mulai dari 200 ribuan. Itu pun kapasitasnya hanya 120 GB. Beda dengan harddisk ya, 200 ribuan mungkin udah dapat yang harddisk dengan kapasitas 500 GB mungkin. Tapi ya balik lagi, itu kebutuhan kalian di mana? Butuh cepatankah atau butuh kapasitas? Baiklah, itu tadi penjelasan yang sangat singkat ya soal SSD. Mengapa saya bilang sangat singkat ya? Karena dari yang emang saya jelaskan tadi ya, masih sangat sedikit ya soal SSD. Soalnya luas banget nih soal SSD ini. Oke, mungkin cukup sekian saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Jika kalian ada pertanyaan atau mau request video, boleh komen di bawah. Tekan tombol like jika kalian suka, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya Jeffrey Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.